Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Hikmatul Maula dari kelas 12-3 SMAN 2 PPU. Hari ini kita akan mempelajari dan juga memahami materi tentang sistem dan struktur politik serta ekonomi masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Peta konsep yang pertama yaitu dinamika politik, terdiri atas 4, yaitu yang pertama menuju demokrasi terpimpin, kedua peta kekuatan politik, ketiga konfrontasi Malaysia dengan Dwi Kora, yang keempat perjuangan pembebasan Irian Barat dengan Trikora. Yang pertama yaitu dinamika politik. Dinamika politik yang pertama menuju demokrasi terpimpin. Sebelumnya, apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin adalah demokrasi terkelola yang menggunakan sistem otokrasi yang artinya kekuasaan berada di tangan satu orang, presiden pada saat itu. Demokrasi terpimpin dimulai saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin juga termasuk gagasan Presiden Soekarno yang dikenal dengan konsepsi Presiden 1957. Presiden Soekarno membentuk kabinet berkaki 4 yang terdiri dari wakil-wakil PKI, PNI, NU, dan Masyumi. Setelah adanya dekret presiden, Presiden Soekarno melantik kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan 2 orang wakil, Dr. Leimena dan Dr. Subandrio, dengan Menteri pertama Dr. Juanda. Setelah membentuk Kabinet Kerja, Presiden Soekarno kemudian membentuk DPAS dengan Ketua Presiden Soekarno dan Ruslan Al-Bulghani sebagai wakil, dan MPRS diketuai oleh Choirol Soleh sebagai ketua dan dibantu beberapa wakil. Yang kedua yaitu peta kekuatan politik nasional. Kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin terdiri atas Insinyur Soekarno, PKI, dan TNI AD. Tahun 1960 sampai 1965, Insinyur Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara, terutama politik dengan PKI dan TNI AD. TNI AD masuk di dunia politik dan kedudukannya menguat saat diberlakukannya UUD 1945. Dengan ini, Insinyur Soekarno membuat 2 taktik. Taktik yang pertama yaitu merangkul partai-partai politik seperti PKI. Taktik kedua, merangkul angkatan bersenjata TNI, khususnya TNI AU. Nah, di sini kita tahu berarti memang Insinyur Soekarno dia ingin merangkul, dia ingin PKI dan juga angkatan bersenjata khususnya AU berada di pihaknya. Kemudian akhir tahun 1964 ditemukan dokumen rahasia, dokumen Gilchrist, yang menyebutkan bahwa PKI akan merebut kekuasaan. Namun PKI menyangkal dan menyebutnya dokumen palsu. Tujuan politik PKI yaitu menguasai desa untuk mengepung kota. Yang ketiga yaitu perjuangan pembebasan Irian Barat dengan Trikora. Ini merupakan salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerja rumah Kabinet RI. Wilayah ini telah menjadi bangsa RI pada 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan KMB 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun.
berbagai upaya yang dilakukan seperti upaya damai. Nah, upaya damai di sini dilakukannya sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan, yaitu melalui konferensi UNI yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan Belanda, mengajukan permasalahan Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB, namun upaya diplomasi yang dilakukan PBB terus gagal. Akhirnya mereka melakukan diplomasi aktif dan efektif yang dilakukan oleh KAA. Yang kedua yaitu upaya konfrontasi ekonomi dan politik dengan melancarkan aksi pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh pada saat itu. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Kemudian, yang ketiga yaitu jalan konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isinya yaitu yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Yang kedua, kibarkanlah sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan. Lalu, operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Taminabuan. Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan main-main. Akhirnya diadakan perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Hal pokok isi perjanjian itu ialah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Kemudian dibentuklah United Nations Temporary Executive Authority yang akan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia sebelum 1 Mei 1963. Pemerintah punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima hasil dari PPRA. Nah, hasil dari PPRA itu memutuskan secara bulat bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menyetujui hasil-hasil PPRA tersebut, sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Lalu yang keempat yaitu konfrontasi dengan Malaysia. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya yang dikenal dengan Persekutuan Tanah Malaya pada 1961 untuk menggabungkan Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Rencana tersebut ditentang oleh Insinyur Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme atau praktik kapitalisme, globalisasi, dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan terpilihnya Malaysia mendorong Indonesia keluar dari PBB karena Indonesia tidak menginginkan, karena itu dianggap sangat neokolonialisme bagi Insinyur Soekarno.
Sekian penjelasannya dan mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.